jadi yang istri pertama kan meninggal gitu. Habis itu menikah lagi dari berapa tahun gitu ya. Dia bangun rumah lagi, bangun kios lagi, beli mobil. Istrinya juga, istri yang kedua itu meninggal tanpa sakit, tanpa penyebab gitu, nggak ada kendala apa-apa, tiba-tiba meninggal gitu. Yang istri kedua itu wah lebih serem, itu meninggalnya nggak sakit gitu kan. Juga sama, ada suara tangisan minta tolong, tolong sakit, tolongin saya disiksa gitu kan. Pernah ikut kerja itu sih uangnya karung-karungan, satu tumpuk lemari banyak banget. Ternyata si suaminya itu melakukan pesugihan kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi di channel Eno Enoe. Kali ini saya kedatangan salah satu narasumber yang pernah mempunyai tetangga melakukan ritual pesugihan. Dan seperti apa dan bagaimana kisah yang akan dipaparkan salah satu narasumber saya ini. Dan sekarang saya ini sedang syuting di lokasi tempat yang sangat angker, yang sangat terkenal di daerah sini, itu benar-benar sangat angker. Dan sekarang ini kami sedang menuju camping di sini dan sekalian bercerita, dan ini adalah salah satu narasumber yang camping di sini. Dan bagaimana kisahnya, mari kita langsung tanya ke orangnya. Yang terjadi itu sebenarnya bagaimana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Jadi gini Mas, saya mau menceritakan tentang kisah nyata pesugihan yang dilakukan oleh tetangga saya sendiri. Jadi gini Mas, saya mempunyai tetangga yang hanya seorang kuli panggul. Ibarat kata itu buat makan sehari-hari aja dia tuh susahnya minta ampun gitu. Dia mempunyai anak gitu 2. Jadi kalau dia kuli panggul sehari dapat upah gitu, ya cukuplah buat makan sehari gitu. Tetapi ada yang membuat warga dan sekitarnya itu heran gitu. Tiba-tiba dia itu buat atau membangun toko yang sangat besar banget gitu. Dan warga pun bertanya-tanya gitu, Mas, kok bisa gitu loh. Buat makan aja kadang dibantu sama tetangga sebelah gitu. Kok tiba-tiba dia membuat toko yang sangat besar gitu. Berjalannya waktu, dia jualan di toko barunya. Tidak lama kemudian dia itu membangun rumah gitu Mas, membangun rumah yang sangat besar banget, sampai kalau nggak salah itu lantai 4 gitu, sampai lantai 4 gitu. Biayanya tuh ya sangat mengerikan gitu. Dan warga-warga pun ditanya, dia nggak punya utang, tetapi kok dia bisa gitu membangun rumah yang sangat besar sampai lantai 4 gitu. Dan setelah rumah itu dibangun sudah jadi gitu ya Mas, tidak lama kemudian istrinya itu tiba-tiba meninggal secara mendadak gitu, tanpa sakit, tanpa ada tadinya tanda-tanda apa. Orangnya itu sehat gitu, awalnya sehat, tiba-tiba besoknya itu meninggal gitu. Dan membuat warga itu bertanya-tanya, ini kenapa gitu, nggak sakit, nggak apa, tadinya kita ngumpul bareng-bareng sama ibu-ibu arisan pada umumnya, kok malam-malam tiba-tiba dengar-dengar ya suara pengeras dari masjid bahwa Ibu Rahmawati itu meninggal gitu. Dan membuat warga sekitarnya tuh kaget gitu.
Setelah meninggal dimandikan, dikubur gitu. Di malam pertama awal Ibu Rahmawati meninggal itu tidak ada kendala apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa warga sekitar gitu. Cuman masih ada warga yang heran, kok bisa gitu loh Mas, kok nggak sakit tiba-tiba meninggal. Di malam keduanya itu ada beberapa warga sekitar mendengar suara rintihan, tangisan yang membuat bulu kuduk kita itu merinding gitu. Ada suara tangisan, minta tolong, tolong, sakit, tolongin saya disiksa gitu kan. Kayak warga itu bingung, kok bisa ini suara tangisan dari mana gitu. Yang membuat saya heran tuh gini Mas, saya datang ke makam di pagi hari gitu. Di pagi hari kok tiba-tiba makamnya itu sudah amblas gitu. Mungkin ya namanya kuburan, mungkin kena air hujan amblas gitu ya. Di di hari pertama itu. Terus warga sekitar ya gotong royong untuk mencari tanah untuk menimbun lagi itu makam. Esoknya lagi itu yang bikin saya heran, sudah amblas lagi gitu. Selama 7 hari itu makam kok setiap pagi amblas terus, padahal udah dikasih tanah gitu ya Mas, tetapi amblas terus gitu. Setiap hari saya menyaksikan, setiap saya mau tahlilan di kuburan itu pagi-pagi selama 7 hari itu tanah amblas terus gitu. Kok aneh banget itu Mas? Iya, makanya warga itu heran, kok bisa gitu, ini tanah kok larinya kemana gitu, kok sampai tiap hari sudah ditimbun tanah amblas lagi, ditimbun tanah amblas lagi, dan pada akhirnya si pemilik itu suaminya itu buat rumah itu, makam dikasih rumah Mas gitu ya, dibikin rumah gitu. Jadi makamnya di tengah-tengah, dikelilingnya itu ditembok ya seperti rumah. Akhirnya dibuatin rumah. Waktu itu pas waktu dibuatin rumah pun kayak yang bikin rumahnya itu heran, kok ini amblas terus gitu. Dan banyak warga yang masih mendengar suara rintihan dan tangisan gitu. Nah, kalau dari sisi suaranya gitu ya, dari suara jeritan, menangis, minta tolong, itu persis banget suara Ibu almarhum Rahmawati. Minta tolong, merintis ya, warga pasti takut lah ya, ada orang ibu-ibu gitu kan, minta tolong, menangis gitu. Dan banyak gosip-gosip gitu ya, banyak gosip-gosip dari tetangga-tetangga bahwa itu suaminya itu melakukan ritual pesugihan gitu. Dan sebelum kan, kalau pada umumnya gitu ya, orang-orang kalau istrinya baru meninggal tuh nggak nikah lagi ya sebelum 40 hari. Tetapi sebelum 40 hari itu menikah lagi gitu. Dan saya pun ikut tahlilan di situ kan, sebelum dia menikah selama 7 hari itu saya juga ikut tahlilan malam, siang gitu kan. Kalau malam pun yang bikin heran itu tidak mati lampu, tapi kayak lampu di sekitar situ tuh kayak buat mainan gitu, nyala hidupnya. Iya, saya asli benar-benar ikut tahlilan, setiap tahlil gitu pasti lampu nyala mati, dan ada beberapa orang sekitarnya juga mendengar suara rintihan dan tangisan yang sangat mengerikan gitu. Ternyata si suaminya itu melakukan pesugihan kawin gitu. Jadi kalau mau kaya ya ntar nikah lagi, istrinya meninggal, nikah lagi, istrinya meninggal, nikah lagi, itu katanya semakin hari itu semakin kaya. Sampai sekarang itu hampir nikah hampir 4 kalian. Jadi yang istri pertama kan meninggal gitu. Habis itu menikah lagi,
dari berapa tahun gitu ya, dia bangun rumah lagi, bangun kios lagi, beli mobil. Istrinya juga, istri yang kedua itu meninggal tanpa sakit, tanpa penyebab gitu, nggak ada kendala apa-apa, tiba-tiba meninggal gitu. Yang istri kedua itu, wah lebih serem itu meninggalnya, nggak sakit gitu kan. Juga sama, malam keduanya ada rintihan tangisan minta tolong, sampai istri yang ini kan orangnya sudah menikah hampir 4 kali hari ini ya. Jadi setiap dia meninggal itu, istrinya meninggal itu ya kayak gitu, pasti setiap malam ada minta tolong, sakit, saya disiksa, kayak gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya memang yang kata tetangga saya juga pernah yang nemenin orang itu, bahwa orang itu melakukan ritual pesugihan, ya mungkin pesugihan apa gitu, kawin apa gimana, karena tumbalnya itu adalah istri sendiri gitu. Sampai sekarang, sebelum orang itu pantangannya dilanggar, ya orang itu ya akan semakin kaya terus. Sampai sekarang aja mobilnya udah ada 5. Sudah kaya, tanahnya banyak, tetapi ya orang kalau mau ke tempatnya mereka takut gitu, pasti takut, karena takutnya dijadikan tumbal. Dia kan rumahnya banyak, ada 3-an, tapi rumahnya kosong, nggak ada yang nempatin. Memang rumahnya gede-gede sampai lantai 4 gitu, tapi rumahnya kosong, anaknya cuma 1. Jadi rumah yang nggak ada yang nempatin itu ditempatin sama keluarganya yang tidak punya rumah. Saudaranya atau siapa? Saudaranya. Sebelum lama kemudian itu hanya menempatin itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Tiba-tiba itu orangnya itu mendadak meninggal semuanya, dari anaknya, istrinya, suaminya itu meninggal. Dan setelah rumah itu orang keluarganya salah satu ada yang meninggal, itu satu keluarga mendadak kaya lagi, beli mobil, beli segala macam gitu. Karena yang di rumah satunya yang kosong itu ya, yang itu setiap malam apa gitu, malam Jumat Kliwon gitu, pasti orang rumah itu tuh rame gitu. Kayak suara apa sih, kalau ada yang dengar, katanya ada yang mendengar kayak suara lautan gitu, kayak jaran lewat rumyang gitu setiap malam Jumat Kliwon. Iya, kayak kuda gitu. Makanya ya, kata tetangga saya juga pernah ngomong, katanya memang itu orang melakukan ritual pesugihan karena ada yang salah satu mengantar ke Gunung Kemukus. Tumbalnya itu salah satu dari orang yang kita sayang, atau istri atau anak, tapi anaknya sih sampai sekarang masih hidup. Tetapi setiap nikah berapa tahun kemudian istrinya meninggal gitu secara mendadak. Jadi menurut aku yang namanya pesugihan kayak gitu nggak ada yang gratis gitu. Yang katanya pesugihan ibarat kata nggak ada tumbal, tinggal melakukan ritual ini, menurut saya sih nggak mungkin gitu. Karena saya banyak teman yang pernah melakukan ritual pesugihan, pasti ada dampak buruknya. Ya kayak keluarga atau anak pasti akan menjadi korban ritual pesugihan gitu. Ya kalau warga sekitar sih nggak ada yang mau sama nikah sama itu orang. Iya, udah tahu sih ya. Iya, takut. Dia tuh nikahnya dari luar Jawa gitu. Orang jauh-jauh gitu. Istrinya ya muda-muda, cantik-cantik ya, karena dia kaya ya, mau cari istri yang bagaimanapun ya bisa. Saya yang pernah ikut kerja itu sih uangnya karung-karungan, satu tumpuk lemari banyak banget gitu. Tetapi apa gunanya sih kita kaya, tetapi orang yang kita sayangi untuk menjadi korban seperti itu kan nggak guna juga. Hanya ambisi semata gitu. Sia-sia, kalaupun kaya juga buat apa gitu ya. Kaya apa buat apa, kita kan ibarat kaya, pengen kaya yang menikmatikan anak dan istri, tetapi apa untungnya kita kaya, apa hebatnya kita kaya
kalau keluarga atau salah satu keluarga kita itu menjadi korban gitu kan, Iya. berarti nggak ada gunanya. Tapi memang yang namanya pesugihan atau kekayaan mungkin kalau di zaman sekarang itulah nggak guna gitu ya. Tapi di zaman dulu itu ya memang namanya pesugihan, kaya secara instan memang melekat di negara Indonesia gitu. Jadi udah nggak asing. Tentang ritual pesugihan banyak kok, banyak orang yang tiba-tiba kaya mendadak gitu. Apalagi kaya mendadak, awalnya orang hanya kuli panggul, tidak mempunyai hutang, terusan kaya, dan istri lagi-lagi menikah, istrinya meninggal terus, itu kan membuat orang-orang tuh bertanya-tanya gitu, ini kekayaan sumbernya dari mana gitu kan. Ibarat kata aset dulunya nggak punya, dan bikin rumah, bikin kios pun tanpa hutang bank gitu kan, kayak warga sekitar itu bertanya-tanya gitu. Memang itu kisah nyata tentang pesugihan yang dilakukan oleh tetangga saya, karena saya yang pernah mengikuti jejaknya itu orang gitu. Jadi tahu semuanya. Ya itu kisah nyata yang dilakukan oleh tetangga saya, dan sama sekali dia tidak mempunyai hutang gitu. Jadi ya orang-orang pun heran gitu, hanya seorang kuli panggul tiba-tiba kaya mendadak, beli ini beli itu, tetapi setiap menikah meninggal dan meninggal, itu kan kayak warga sekitar itu apa namanya, curiga gitu. Mungkin itu cerita kisah nyata dari saya gitu, yang pernah dilakukan oleh tetangga saya dan saya menyaksikan sendiri gitu selama dia hidup. Ya sampai sekarang dia masih hidup, karena hampir 4 kali dia menikah, istrinya meninggal, dan ada banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Jadi itu aja tentang kisah nyata pesugihan yang pernah saya lihat dari mata kepala saya, yang dilakukan oleh tetangga saya gitu. Kalau ada kata-kata salah, saya minta maaf. Dan buat Mas Eno, terima kasih atas waktunya karena memberikan ruang untuk saya untuk cerita tentang kisah nyata yang pernah saya alami. Oke, buat teman-teman, saya sangat berterima kasih sekali buat kalian semua yang telah menonton video sampai akhir. Mudah-mudahan kisah ini bisa buat pengalaman kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.